Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun, adapun pasal selanjutnya, wal iltizalatu, adapun berbagai mandi, dari kata goslun, al masnunatu, yang disunahkan. Sebelumnya kita bahas mandi yang wajib ya. Nah, kemarin kita udah bahas mandi wajib. Di antaranya perkara yang menyebabkan wajib buat kita mandi untuk laki-laki ada 3 ya. Untuk yang perempuan ada 6. Nah sekarang perkara sunnah ya. Mandi sunnah itu sab'ata asyara guslan. Jumlahnya ada 17 bentuk mandinya. Apa saja? Yang pertama, guslul jum'ati, mandi untuk sholat Jumat ya. Bahkan dalam riwayat lain bukan untuk sholat Jumat aja Pak, ya mandi di hari Jumat. Jadi seandainya ada orang berhalangan, seperti katakan musafir ya. Nah musafir kan punya rukhsah boleh tidak sholat Jumat, diganti sholat zuhur. Itu pun disunahkan untuk tetap mandi, sunnah ya, bukan wajib ya. Tapi kalau beberapa ulama dari mazhab Hanafi mengatakan wajib mandi Jumat. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama, mandi untuk sholat Jumat hukumnya sunnah. Terus kemudian wal idaini, mandi sunnah selanjutnya adalah mandi 2 hari raya. Ya kalau id 1, kalau ida ini 2 id, maksudnya 2 hari raya, yaitu Idul Adha sama Idul Fitri, sunnah ya, tidak wajib ya. Lagi-lagi tidak wajib, yang kita bahas adalah sunnah. Jadi seandainya ada orang sholat Idul Adha, Idul Fitri kagak mandi ya nggak ngaruh, sholatnya juga tetap sah, nggak ngaruh. Terus yang ketiga wal istisqoi, mandi istisqo. Istisqo itu sholat minta hujan ya. Wal khusufi, dan sholat gerhana matahari. Wal kusufi, dan sholat gerhana bulan. Jadi sholat khusuf ada sholat kusuf. Khusuf sholat gerhana matahari, kusuf sholat gerhana bulan. Orang yang pengen sholat minta hujan, orang yang pengen sholat gerhana disunahkan untuk mandi. Wal ghuslu, dan adapun selanjutnya mandi yang disunahkan yaitu mandi min ghuslil mayyiti, setelah memandikan mayit, memandikan jenazah. Nah, ini hati-hati nih, ada sebagian di antara kita yang berpendapat wajib habis mandiin jenazah, habis mandiin mayit wajib enggak ya. Setelah memandikan jenazah atau habis nguburin jenazah nggak ada kewajiban mandi, nggak ada kewajiban wudu, nggak ada. Mandinya sunnah. Kalau yang bagus setelah memandikan jenazah, setelah menguburkan jenazah adalah wudu ya. Tidak ada kewajiban wudu, apalagi kewajiban mandi ya. Dari antara ulama-ulama yang meninjau secara hakikat, kenapa kita disunahkan mandi, kenapa kita disunahkan wudu? Karena ketika kita habis ngelihat jenazah Pak, itu kita berada dalam persimpangan dimensi antara alam kita sama alam barzah ya. Alam kita manusia yang masih hidup dengan jasad, dengan fisik dan ruhaninya, dengan perbatasan mereka yang hidup di alam barzah ya. Saya sering sampaikan barzah itu dinding ya, dinding pemisah antara jasad dan roh, tapi masih dalam dunia
Ya, ulama sepakat bahwa barzakh itu masih alam dunia, bukan alam akhirat, Pak. Ya, alam akhirat adalah alam yang nanti udah pas kiamat. Nah, itu alam akhirat. Jadi kalau orang meninggal itu dia masih berada di tembok, di dinding. Dulu saya ngibaratin waktu kita belajar Tanbihul Ghafilin, ibarat kita tuh masih ada di dalam rumah. Nah, orang yang udah meninggal itu di luar rumah. Ya. Jadi mereka bebas gitu. Tapi ya bebas kan tergantung orangnya. Kalau orangnya baik berarti dia lagi enak gitu ya. Kalau dia jahat, dia buruk ya berarti dia lagi disiksa. Sementara kita yang di dalam rumah itu dibatasin sama dinding-dinding ini. Nah, mereka itu di luar. Nah, makanya ketika seseorang melihat atau berinteraksi lah gitu ya dengan orang yang sudah meninggal tadi, dia nggak nyentuh, kagak, cuma nonton aja. Mungkin di antara keluarga kita, saudara kita, cuma ngelihat aja kita gitu. Maka karena adanya hubungan antara dimensi kita dengan dimensi dia, maka itu disunahkan mandi. Sekali lagi itu tidak wajib ya, disunahkan mandi. Begitu pula ketika kita ngubur jenazah, walaupun kita nggak ikut ke lubang, kita nggak ikut di lubangnya, masukin buntelannya, kita nggak masukin, tapi pas kita pulang, kita tetap disunahkan mandi. Nggak ada kewajiban ya, hati-hati. Nah, sementara di kalangan kita kan sejauh ini masih nganggapnya wajib ya. Habis ngubur jenazah mandi sono, ya kan? Nah, habis mandi jenazah mandi sono gitu. Jadi kesannya kayak wajib. Nggak boleh. Kalau nggak wajib berarti dia sunnah. Karena kalau kita mengatakan wajib ya berarti ada tambahan dalam hukum. Makanya nggak sembarangan ya. Kita harus tetap ngomong bahwa kalau wajib ya wajib, sunnah ya sunnah. Nggak boleh ngomong sunnah dianggap wajib gitu, atau wajib dianggap sunnah. Ketika wajib dianggap sunnah atau sunnah dianggap wajib berarti kita merubah hukum ya. Jadi nggak ada kewajiban di dalam mandikan jenazah atau menguburkan jenazah. Terus selanjutnya wal kafiru, orang kafir idza aslama, ketika masuk Islam. Nah, ini emang khilafiyah kalau orang kafir masuk Islam. Sebagian ulama mengatakan wajib mandi, sebagian ulama lainnya tidak wajib mandi. Ya, fikih itu secara aspek sebetulnya terbagi dua. Ya, ada fikih syariat yang semata-mata ya karena ibadah kepada Allah saja. Ya, sementara aspek yang kedua adalah fikih hakikat. Fikih hakikat itu lebih kepada aspek-aspek ainiyah, ya, sisi-sisi ruhaniyah dalam ibadah. Nah, kalau ulama-ulama yang pakai aspek syariat itu nggak ada mengatakan wajib orang kafir masuk Islam terus mandi, nggak ada, sunnah aja. Ya. Tapi kalau ulama-ulama yang punya pandangan aspek fikihnya hakikat mengatakan wajib mandi. Kenapa? Nah, alasannya kalau menurut ulama syariat dia nggak ngapa-ngapain masalahnya. Apa yang menyebabkan dia wajib mandi? Kan kemarin kita bahas tuh ya, yang menyebabkan wajib mandi kan kalau perempuan air, nipas, wilada. Kalau laki-laki kan keluar air mani, hubungan badan, ya kan? Kan itu. Nggak ada orang masuk Islam kok wajib mandi. Emang dia habis ngapain maksudnya gitu? Kalau hubungan badan atau keluar air mani itu kan berarti berubah dari fisik dia ya, yang dia kotor menuju bersih, makanya diwajibkan mandi. Perempuan yang haid, nifas, wilada, makanya nggak ada hubungannya menurut ulama-ulama yang pakai kacamata fikih syariat. Tapi ulama-ulama yang memakai kacamata fikih hakikat berpendapat bahwa kekafiran itu juga sebuah kekotoran. Kafir itu kotor, maka kalau orang habis kotor-kotoran wajib bebersih. Nah, cara bebersihnya itu adalah dengan cara mandi. Makanya sebagian ulama mengatakan wajib mandi, bukan sunnah. Tapi ini saya lagi khilafiyah ya. Terus selanjutnya wal majnunu, dan orang gila ya, wal mugma, dan juga orang yang pingsan, alaihi, atasnya, idza faqo, ketika dia siuman, ketika dia sadar. Ada orang gila sadar, ada orang pingsan, apapun penyebabnya, entah itu keserempet pingsan, entah itu ayanan pingsan, maka disunahkan juga mandi kalau dia sudah sadar. Wal ghuslu, dan yang selanjutnya mandi indal ihrami, ketika ihram.
ya, memakai pakaian ihram, bersiap untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah haji maupun ibadah umroh. Nah, disunahkan mandi. Nah, disitulah nanti letak niat, ya. Ketika kita punya kesempatan ibadah haji, ibadah umroh, ketika kita mandi itu, disitulah kita benar-benar meniatkan diri. Nah, makanya tadi saya sampaikan, kalau pandangan ulama fikih hakikat, karena kita lagi bawa kotoran dari negara kita, nah, kita pengen menghadap Allah, ibadah haji, ibadah umroh, maka sudah selayaknya kita mandi, melepaskan kotoran-kotoran yang ada di dalam badan kita. Jadi mandi ketika orang haji, mandi ketika orang umroh, walaupun sunnah, tapi itu nilainya besar, Pak. Karena itu simbol secara syariat, ya, secara fikih, simbol juga secara hakikat, yang mana ketika kita melepaskan diri kita dari dosa-dosa selama di negara kita pakai pakaian yang biasa buat maksiat, kita bawa badan yang biasa kita pakai maksiat, terus kita pergi ke tanah suci, ya, kita lepaskan tuh pakaian kita yang kita biasa pakai buat maksiat, kita bersihin tuh badan kita, tubuh kita yang biasa kita pakai maksiat. Nah, disitulah nilai syariat dan nilai hakikatnya dapat. Makanya ulama mensunahkan. Sekali lagi ya, bukan wajib ya. Kalau wajib kan dosa, berarti kalau ditinggalkan. Nah, ini sunnah aja. Terus selanjutnya walidukhuli Makkah, dan ketika masuk kota Mekah, ya. Jadi mandi ihram tersendiri, mandi untuk memasuki kota Mekah tersendiri. Jadi andai kata ada orang, dia katakan habis umroh di Mekah, terus dia ke Madinah, dia pengen ke Mekah lagi, bukan untuk umroh, ya, cuma mau balik lagi aja gitu, pengen sholat lagi aja di Masjidil Haram, maka tetap disunahkan sebelum masuk kota Mekah mandi dulu. Terus selanjutnya yang ke-8, waliul wukufi bi Arafata, wukuf Arafah. Ya, mandi sunnah juga untuk wukuf di Arafah. Ya, tanggal 9, dari tanggal 8 udah siap-siap ya, tarwiyah, tanggal 9 Arafah. Nah, tanggal 10-nya mulai penentuan ibadah-ibadah yang berat dalam haji. Walil mabiti, dan juga untuk mabit, ya, bermalam di Muzdalifah, di Muzdalifah sama disunahkan juga mandi. Jadi untuk wukuf di Arafah sunnah mandi, mabit di Muzdalifah juga mandi. Waliromi, dan juga termasuk untuk melempar al-jimari as-salasi, jumroh yang 3. Ya, termasuk diantaranya untuk melempar 3 jumroh. Ya, apalagi itu Pak Haji? Al-ula, jumlah wusta, okba, ya. Karena ada 3 lemparan jumroh. Setiap mau melempar jumroh sunnah mandi. Wali tawafi, dan selanjutnya adalah mandi disunahkan juga untuk tawaf. Nah, ini lagi-lagi baik tawaf dalam ibadah haji maupun tawaf dalam ibadah umroh. Ya, untuk ibadah haji sunnah juga, ya, melaksanakan mandi sebelumnya. Untuk ibadah umroh pun sunnah mandi. Terus wali sa'i, dan kemudian untuk sa'i. Nah, ini yang jarang nih. Biasanya kalau ibadah umroh atau haji habis tawaf ya udah langsung sa'i aja gitu. Iya, jarang banget orang berhenti mandi dulu terus kemudian biasanya langsung. Padahal itu sunnahnya kita mandi dulu. Ya kalau sekarang mungkin kondisinya agak berat, ya kan. Kalau mungkin kalau di zaman Nabi bisa. Ya, kalau sekarang mungkin bisa ditinggal mandi dulu. Tapi tetap yang namanya sunnah ya kita harus ngomong, kita katakan sunnah. Walidukhulil Madinati Rasulillah, dan yang terakhir adalah untuk masuk ke kota Rasulullah SAW, maksudnya ke Madinah An-Nabawi, ya. Jadi orang yang dia itu mau masuk ke Madinah disunahkan mandi dulu. Jadi andai kata orang dari pesawat umrohnya ke Madinah dulu, nah maka disunahkan mandi. Umroh itu kan ada yang ke Madinah dulu, ada yang ke Mekah dulu, ya. Walaupun pelaksananya di Mekah, tapi seandainya kita kata travelnya, kata bironya kita langsung ke Madinah dulu, nah berarti kita diusahakan kalau bisa mandi dulu baru sampai ke Madinah. Biasanya ada jeda itu, entah di bandara, tapi ya tergantung waktunya cukup apa enggak dan kitanya paham apa enggak. Saya sendiri waktu itu sempat mandi
ketika berhenti di Uni Emirat Arab ya, di Dubai, transit di Dubai, dari Dubai ke Arab kan cuma sejam setengah kurang lebih. Nah, itu sempat saya mandi baru kemudian jalan. Faslun, selanjutnya wal masu alal khufaini, dan membasuh alal khufaini atas dua khufah. Khufah itu khuf ya, sepatu bahasa gampangnya. Ntar saya terangin. Itu jaizun, boleh bisalah sati syaro itu dengan 3 persyaratan ya. Jadi saya jelasin dulu biar gak bingung. Khuf atau khufah itu alas kaki Pak, di zaman dulu yang terbuat dari kulit. Kalau Bapak sering nonton film perang, kalau zaman dulu kan sepatunya nggak kayak kita. Nah, seperti terompah tapi full. Itu kalau nginjek air kagak masuk dia. Jadi kulitnya ya bagus dan didobel-dobel. Dan bukan sepatu kayak bayangan sekarang. Jadi kalau zaman dulu tuh sepatu tuh ada lembaran gitu Pak. Lembaran kulit ya. Diual-ual aja di kaki. Jadi ini kaki kita gitu. Ini kulit, tret, diual. Ada lagi kulit, tret, diual. Ntar udah kual semua baru diikat. Diikatnya kadang-kadang pakai akar pohon korma, macam-macam ikatnya itu. Jadi seada-adanya barang. Kalau sekarang kan enggak ya. Kalau sekarang itu ya udah ada sepatu, udah ada sendal. Kalau zaman dulu enggak. Orang kalau pergi jauh atau musim dingin itu pasti pakai khuf. Ya pakai sepatu itu. Pas sepatunya namanya khufah ya. Disebutnya khufaini, 2 alas kaki. Nah, ini sebetulnya ada khilafiyah ulama, ada perbedaan pendapat ulama. Karena nanti ada konsekuensi dia boleh. Ya cukup dibasuh nggak perlu dibuka. Ya, nanti kita belajar situ. Cuman saya pengen jelasin dulu tentang khufnya. Ada pendapat ulama, apakah khuf ini sama seperti sepatu? Nah, sebagian ulama mengatakan khuf itu karena alas kaki, maka di zaman sekarang, di zaman modern ya alas kaki kita sepatu itu ya khuf. Sebagian ulama lain mengatakan enggak. Karena khuf di zaman sahabat, di zaman Nabi itu alas kaki yang tidak menyerap air. Bahasa gampangnya itu kayak sepatu koboi, Pak. Kalau sekarang tuh diidentikan sama sepatu koboi atau sepatu tentara. Sepatu tentara kan kalau masuk air kagak nyerap deh. Ya kan, sepatu koboi misalnya gitu. Sementara kalau diidentikan dengan berbagai jenis sepatu, dimutlakan semua sepatu, nggak bisa, karena sepatu itu ada juga yang dari bahan ya kan, terbuatnya dari bukan yang kulit, yang kalau andai kata dia kena air maka terserap ya kan, maka dia menyerap air dan memungkinkan air yang di luar mengenai kaki dia yang ada di dalam sepatu. Sementara kalau khuf itu enggak Pak, kalau udah dipakai bener-bener rapet dan makainya susah ya tadi tuh. Jadi ibarat nih kaki kita nih khufnya ya, jadi bikinnya lembaran-lembaran aja, selembar gitu. Ya kalau zaman dulu tuh bikin kulit kan selembar-selembar. Nah ditaruh nih kaki kita, ditutup, terus ditutup lagi, udah ketutup semua baru diikat. Nah itu kan makainya susah, bukanya juga susah. Jadi ketika kita pakai sesuatu yang agak sulit, ya itu pasti ada rukhsah dalam ibadah tuh begitu. Ketika kita ada melakukan sesuatu yang sulit dalam bermuamalah atau dalam ibadah, itu pasti ada rukhsah. Nah di antara yang sulit dalam beribadah, dalam bermuamalah adalah memakai khuf. Nah khuf itu sebagian ulama mengatakan nggak bisa disamakan dengan sepatu sekarang. Tapi walaupun sebagian ulama lagi mengatakan sama seperti sepatu pada umumnya, gitu ya. Tapi saya pribadi, saya sependapat sama ulama yang mengatakan bahwa khuf itu tidak seperti sepatu secara umum. Kalau diidentikan atau diumpamakan, dikiaskan dengan sepatu tentara, sepatu koboi lah gitu ya. Nah saya sepakat tuh, karena memang sepatu itu mirip lah sama khuf, karena dia tidak bisa kemasukan air dan cara pakainya juga susah. Pernah lihat ya pakai tentara pakai sepatu kan susah itu. Kagak kayak kita pakai sepatu Adidas, pakai sepatu itu blok langsung jalan, apalagi pantopel gampang, ya kan? Oh sepatu tentara kan susah itu, ya, sepatu koboi apalagi ya kan. Nah saya pribadi lebih condong itu, jadi nggak memutlakkan semua sepatu secara umum. Nah kalau untuk masuk khuf tadi ya itu jaizun, boleh bisalah sati syaro itu dengan 3 persyaratan.
Nah, yang pertama ayabtadi'a lubsahuma ba'da kamali taharati. Yang pertama mulai memakainya khuf tadi dalam keadaan setelah dia sempurna bersuci. Jadi orang itu boleh pakai khuf tadi kalau dia sudah wudu. Kalau dia dalam keadaan junub, maka wajib mandi junub. Jadi nggak boleh kita pakai khuf, pakai sepatu itu kemudian jalan. Karena nanti konsekuensinya ketika ada di dalam perjalanan itu nggak perlu dibuka, Pak. Cukup sepatunya khuf tadi dibasuh pakai air, selesai. Untuk menggantikan kaki. Zaman dulu orang di hutan, di padang pasir, orang jalan itu kan berkilo-kilo, bermil-mil untuk dagang, untuk ziarah, untuk ke rumah saudara, silaturahim dan sebagainya. Nah, mereka otomatis salah satu alat pengamannya bukan cuma baju sama celana, tapi juga alas kaki. Nah, alas kakinya itu berupa khuf. Nah, bayangin kalau dia pengen sholat harus buka khufnya, harus buka sepatunya, kan susah. Ditambah lagi dia berada di medan yang antah berantah nih. Dia berada di satu tempat yang kagak jelas, yang berbahaya. Yang andai kata dia lepaskan alas kakinya lalu dia sholat, Allahu Akbar, bisa saja ada ular, ada buaya, ada binatang buas yang menyerang kakinya yang tanpa khuf. Gitu loh. Nah, makanya ada rukhsah di situ, orang boleh sholat dengan menggunakan khuf, pakai sepatu kayak kita. Nah, makanya kalau Bapak nonton di TV misalnya gitu, ada orang kok sholat pakai sepatu. Nah, ini larinya di sini. Makanya biar gak gagal paham. Nah, terus gimana orang sholat pakai sepatu? Ya tadi saya balikin lagi, sepatunya gimana dulu? Kalau sepatunya yang model khuf, ya, yang memang susah dibuka, dia tidak menyerap air, sah-sah aja. Bahkan nggak perlu dibuka sepatunya, cukup dibersihin kayak kita nyuci kaki aja. Kalau kita wudhu kan kita nyuci kaki tuh, ya nggak usah dibuka, udah bersihin. Sholat Allahu Akbar dengan memakai khufah, sah sholatnya. Ya itu orang-orang Islam yang di luar negeri itu banyak, muslim-muslim yang di luar negeri itu. Contohnya misalnya kalau mereka demo nih nuntut apa gitu, misalnya di Amerika gitu ya, nuntut presiden begini, kan banyak juga orang Islamnya. Nah itu mereka sholat, Pak. Habis demo sholatnya pakai sepatu, di jalanan pakai koran aja. Allahu Akbar, sholat pakai sepatu. Tapi gak usah ditanya sah apa enggak, saya nggak mau lari ke situ, ntar panjang jelasinnya. Intinya ya ada fenomena seperti itu. Nah, ntar tinggal pertanyaannya, sepatunya memenuhi syarat khufah apa enggak? Kalau orang Jawa tuh disebutnya muzah. Ya, kalau orang Jawa nyebutnya muzah, dulu kiai saya nyebutnya muzah. Nah, kalau di bahasa fikihnya namanya khufah. Nanti tinggal memenuhi syarat khufah apa enggak? Kalau dia memenuhi syarat khufah, maka ya sama dihukumi seperti khufah. Nah, maka syarat pertama tadi, orang tersebut harus keluar, harus pergi, atau menjadi musafir, atau diam di rumah, mukim ya. Dia memakai khufah dalam keadaan suci. Artinya dia sudah wudu, dia sudah mandi gitu. Terus kemudian yang kedua, wa ayyakuna, dan adanya kedua sepatu tadi, satiraini, menutupi lima hali ghuslil fardi, seluruh bagian yang wajib atau yang fardu dibasuh atau diusap, minal qadamaini, dari bagian kedua telapak kakinya. Nah, syarat kedua, khufah tadi harus menutupi seluruh bagian kaki yang wajib untuk kena wudu kalau dia wudu. Ya, umumnya kita wudu dari ujung kaki, dari telapak kaki sampai mata kaki. Maka khufah tadi harus menutupinya. Berarti kalau cuman sampai telapak kaki doang kayak sendal, berarti atasnya kan kagak ada ya. Maka itu nggak disebut khufah. Atau mata kakinya masih kelihatan, nah, berarti disebutnya ya terompah dah. Jadi nggak bisa disebut khufah. Yang namanya khufah syaratnya mata kakinya harus ikut ketutup, karena mata kaki kalau dalam wudu juga bagian rukun, bagian fardu yang harus dibasuh. Lalu selanjutnya yang ketiga, wa ayakuna, dan adanya dua khufah tadi, mimma yumkinu tatabu'ul masyi, terbuat dari bahan yang ya, memungkinkan untuk terus-menerus berjalan alaihima, atas keduanya. Jadi bahannya bukan bahan asal-asalan.
Ya makanya tadi saya sampaikan kalau di zaman sahabat, di zaman Nabi itu yang paling sering adalah bahan kulit. Entah itu kulit onta, entah itu kulit sapi dan sebagainya. Tapi bisa juga dibikin dari dedaunan. Tapi kalau dari sejarah yang saya baca-baca itu jarang sekali orang pakai khuf yang terbuat dari dedaunan, dari akar-akar, dari kayu. Walaupun ada tapi jarang. Ya, yang banyak adalah mereka yang menggunakan pakai kulit. Dan uniknya kulitnya itu kulit yang binatangnya haram. Misalnya kayak harimau. Nah ini pembahasan kita yang sebelumnya nih. Makanya kalau yang kagak ngaji bingung ntar. Boleh nggak sholat pakai alas kaki yang pakai kulitnya dari kulit harimau? Boleh. Karena ketika kulit binatang haram disamak, maka hukumnya jadi suci. Masih ingat ya? Dulu kan kita udah bahas tuh. Nah makanya kalau ngaji harus kelar begitu. Kagak bisa sepotong-sepotong Pak. Hilang episode aja udah kayak nonton sinetron. Hilang episodenya udah. Nah, ya. Jadi waktu kita bahas yang samak ya, kalau kambing sapi udah karuan. Ya, kalau kambing sapi ya ada kambing ya kan, sapi disamak kulitnya dijadiin beduk. Nah itu mah udah ketahuan, udah suci ya. Dijadiin tas, dijadiin dompet, ya itu suci. Yang pertanyaannya kan kalau macan, harimau, ular, yang haram-haram itu disamak, terus dipakai dompet, terus dipakai gesper, dipakai ya tadi salah satunya dipakai jadiin khuf, dijadiin alas kaki, gimana? Ya sah. Ya, walaupun dia haram, ketika disucikan hukumnya jadi suci. Bahkan dijadiin alas sholat boleh. Cuman kalau yang seperti harimau, macan, beberapa ulama mengatakan makruh. Makruh bukan karena binatang haramnya, bukan. Tapi harimau sama macan itu biasa dipakai sama raja-raja. Orang kalau pakai kulit harimau, kulit macan kesannya sombong. Jadi tinjauan fikihnya bukan karena binatang yang haram dimakan, bukan, karena sombong. Kan kalau raja Pak, permadaninya aja dari kulit harimau, kulit macan, ya kan, tempat duduknya, senderannya dari kulit macan, kulit harimau. Nah makanya ulama memakruhkan kalau sholat memakai alas yang menggunakan kulit harimau atau tidur dengan menggunakan alas. Tapi kalau bicara hukum fikihnya kagak najis, suci, boleh dipakai, termasuk di dalamnya ketika dipakai khufah gitu. Nah jadi kalau kita balik lagi, khufah tadi selain dia harus menutupi ya, yang ketiga syaratnya khufah tadi kuat dipakai untuk berjalan terus menerus. Ya dalam hal ini misalnya ada orang pergi dari Jakarta ke Surabaya atau perjalanan dari hitungan fikih lah ya 80 km, walaupun sekali lagi ini khilafiyah juga. Perjalanan orang rukhsah ya yang disebut musafir kalau dia perjalanan lebih dari 80 km. Ya kalau dari sini kurang lebih sampai ke Cikampek lah ya, Cikampek ke sana. Nah itu hitungannya rukhsah. Nah yang orang kayak begitu dia pakai khufah, khufahnya bertahan, maka khufah tersebut layak diperbolehkan, dia tidak melepas khufahnya. Selanjutnya kalau tadi khufahnya, sekarang penggunaan ketika pembasuhannya. Wayam sahu, dan kemudian membasuh. Al-mukimu, orang yang mukim. Orang yang mukim berarti orang yang tidak bepergian, bukan musafir. Kalau ada orang yang mukim, dia di rumah aja, berarti bisa jadi dia pakai itu khufah, pakai itu sepatu karena musim dingin. Tadi saya sampaikan. Itu di Arab Pak, kalau lagi musim dingin menggigil Pak. Jadi di Arab tuh kalau lagi panas ya panas banget, kalau lagi dingin dingin banget. Ya mungkin di antara kita yang tinggalnya di daerah pegunungan ya, mungkin yang tinggal di Puncak atau di Sukabumi, di Tasik, ya kalau di Jawa ya mungkin di daerah Dieng, daerah Magelang itu kalau pas lagi dingin kan minta ampun dinginnya. Nah, kalau pakai muzah, ya tadi pakai khufah, andai kata dia sholat dengan pakai khufah sah sholatnya. Tapi syaratnya tadi ya, khufahnya udah saya sebutin ya, bukan sepatu yang model sekarang, bukan, tapi khufah yang benar-benar memenuhi persyaratan. Jadi dia nggak boleh sampai tembus air, dia harus menutupi sampai mata kaki, dan dia barangnya itu terbuat dari bahan yang kuat. Nah orang yang kayak gitu syaratnya itu dia boleh membasuh selama sehari semalam. Artinya kalau udah sehari semalam, besok harus dibuka dulu.
Misal ya, misal setar nih maghrib dia pakai, wah ini udah dingin nih, dia wudhu, kemudian dia pakai khufahnya, sholat maghrib dengan memakai khufah. Nah, habis sholat maghrib batal wudhunya, azan isya, datang isya. Nah, untuk sholat isya nggak perlu buka tuh khufahnya, cukup dibasuh aja pakai air khufahnya, jadi nggak usah dibuka. Sholat isya pakai khufah sah. Ya, begitu juga sholat subuh batal ya wudhu lagi. Nah, terus kemudian zuhur, terus asar, berarti belum masuk sehari ya. Masuk di maghrib, nah itu terhitung sehari. Untuk orang yang mukim, untuk orang yang berada dalam rumah. Nah, karena kemarin setarnya maghrib, lalu kemudian zuhur asar sudah terlewati, wudhunya kayak tadi, nggak usah dibuka, muzahnya cukup dibasuh. Nah, ketika di maghribnya, maka udah selesai waktu dia. Maka dia harus buka itu muzahnya, dia buka itu kufahnya, dia wudhu dengan sempurna, kakinya harus terbasuh. Nggak boleh pakai muzah karena udah terhitung sehari semalam. Gitu ya. Nah, ini untuk orang yang mukim. Jadi dia yauman walailatan, sehari dan semalam. Sedangkan bagi musafir, wal musafiru bagi musafir salah satu ayamin selama 3 hari dilayalihinna dengan malamnya, maksudnya 3 hari 3 malam. Nah, kalau untuk musafir batasnya 3 hari 3 malam. Ya sama kayak tadi. Misalnya dia setar pakai maghrib, ya dia mulai berjalan, ya isya dia pakai khufah, besokannya zuhur asar maghrib dia masih pakai khufah, hari pertama. Ya jalan lagi dia istirahat, melewati 5 sholat ya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, hari kedua. Lewat lagi hari ketiga, melewati dia 5 waktu lagi sholat tadi, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Nah, hari ketiga maka dia harus buka khufahnya, harus wudhu, kenain kakinya. Kenapa? Karena batas bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati, dan selanjutnya permulaan daripada batas waktu, ya min hinin yuhdisu, yang mana waktu tersebut dihitung ya, maksudnya sejak berhadas, ba'da lubsil khufaini, yaitu setelah memakai sepatu. Nah, jadi orang itu dihukumi berhadas setelah dia menggunakan sepatunya. Kalau belum pakai sepatunya, maka tidak disebut berhadas. Fa'in masa, dan jika dia membasuh atau mengusap fil hadori, di waktu hadir, maksudnya di dalam rumah, summa safaro, kemudian dia bepergian, ya maka orang tersebut juga sama ya terhitungnya waktu dia mulai dari rumah. Ya, jadi ketika mulai dipakai itulah terhitung setar pertama. Hadas saat itu maka dia harus melakukan wudhu. Au masa, kemudian atau juga dia membasuh fi safari pada waktu bepergian. Summa aqoma, kemudian dia mukim, tamma masha mukimin, maka ia harus menyempurnakan pengusapan atau pembasuhan tadi sebagai orang yang mukim. Nah, selanjutnya wayabtulu, dan batal almashu, pengusapan tadi bisa lasati asya'a, dengan 3 perkara. Yang pertama bikhol ihima, yaitu karena telah dilepaskannya kedua khuf tadi. Khufnya udah dilepas maka batal udah. Jadi andai kata dia pengen model khuf tadi tinggal diusap doang, dia harus wudhu lagi. Wudhu lagi, basuh kaki, baru pakai khuf. Nah, jadi terhitung lagi dari ulang, gitu ya. Wan qidha'il muddati, dan yang kedua karena terputusnya muddah waktu yang lama. Ya tadi waktu, maksudnya kalau untuk mukim 1 hari, sedangkan untuk musafir 3 hari, udah melewati batas. Udah terputus batasan waktunya, maka khufahnya harus dibuka, dia harus wudhu lagi. Terus yang ketiga wa mayujibu, dan adanya hal yang mewajibkan al-ghusla, akan mandi. Ya jelas, kalau ada perkara dia mewajibkan mandi, misalnya pas lagi di perjalanan, keluar mani, atau di dalam rumah hubungan badan, pakai sepatu hubungan badan, ya kan. Nah, maka wajib mandi kan. Nah, kalau wajib mandi maka harus dibuka. Jadi khufah ini hanya berfungsi untuk menggantikan wudhu, gitu ya. Jadi yang menggunakan sepatu ini hanya berfungsi untuk menggantikan wudhu. Adapun ketika orang wajib mandi, maka khufahnya, muzahnya harus dibuka. Sekali lagi, saya pribadi nggak berani menyamakan dengan sepatu, Pak. Ya, karena sifat-sifat khufah ini berbeda banget. Kalau disamakan sepatu secara umum, saya pribadi nggak berani. Tapi kalau disamakan, dikiaskan dengan sepatu,
ya model-model yang identik sama khufah tadi. Ya tadi saya sebutin misalnya sepatu tentara, ya sepatu koboi, atau mungkin apa ya, sepatu bot lah ya, yang paling murah itu. Sepatu bot kan aman ya. Nah walaupun begitu bahannya saya setuju. Ya, tapi kalau sepatu-sepatu yang standar, yang dari bahan segala macam itu kayaknya nggak bisa kita samakan dengan identik penghiasan khufah. Yang andai kata kita pakai sepatu kayak tadi, misalnya sepatu Adidas, ATT, ya Nike, apa macam-macam, yang mana kan dia nyerap air. Maka kalau kita sholat ya berarti harus dibuka, karena bisa saja menyimpan najis. Kalau khufah andai kata bagian kasarnya, bawahnya kotor, atasnya bersih, maka dibasuh atasnya boleh, bawahnya nggak usah dibasuh. Ya. Atau sebaliknya, bagian atasnya kotor, yang bersih bagian bawahnya, nggak apa-apa bagian bawahnya. Jadi nggak mesti harus kinclong gitu, enggak. Karena khufah itu emang nggak mungkin kinclong, karena dia ya namanya dipakai buat alas kaki, ya buat bertahan dari serangan alam lah gitu ya. Nah maka otomatis dalam keadaan seperti itu orang akan kesulitan kalau dia harus buka khufah. Apalagi tadi saya sampaikan, khufah sendiri ketika dipasangnya susah, dibuka juga susah. Sementara sepatu, yang sepatu umum ya, atau yang kita biasa pakai, mungkin orang kerja, orang dagang, orang pergi, ya itu kan gampang makainya. Bagi sepatu pantopel misalnya kan gampang banget, tinggal selop gitu doang. Nah makanya saya pribadi nggak berani mengatakan sepatu-sepatu yang model kayak gitu kita samakan dengan khufah. Tapi ya fenomena sekarang itu banyak orang menganggap sepatu itu seperti khufah, karena khufah itu diartiin sepatu gitu. Jadi kalau bapak-bapak ngelihat di TV atau di mana, atau mungkin di negara kita sendiri, ya ada orang jalan mau sholat sepatunya kagak dibuka, ya udah langsung sholat aja dia pakai sepatu, wudunya yang basahin sepatu. Ya mungkin dia menganggap sepatunya itu khufah, walaupun tadi kita udah belajar sepatu yang bisa disebut khufah itu tidak semudah itu ya. Jadi ada kriterianya, ada persyaratannya. Suatu sepatu bisa disebut khufah, nggak mutlak, nggak semua sepatu bisa disebut khufah ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.